Terus kemarin nyampe kepada alhamdulillah ya. Sekarang saya orientasikan atau saya jabarkan Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Jadi bedanya Maliki dan Maliki. Kalau Maliki adalah yang mempunyai pembalasan atau raja di raja. Kalau Maliki cuman memiliki. Kemudian saya baca dulu ayat-ayat ilahi yang jatuh pada surat-surat yang lain. Pertama pada surat Al-Infitor ayat 17, 18 dan 19. Allah menjelaskan tentang hari pembalasan yang berkaitan dengan Maliki Yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma yaumuddin. Dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Yaitu pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Kemudian pada surat Ibrahim ayat 47, fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah innallaha azizun dzuntiqam. Maka karena itu jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janjinya kepada rasul-rasulnya. Sungguh Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan. Hari pembalasan itu pasti terjadi. Pada surat Ad-Dzariyat ayat 6, 12 dan 13, wa inna ad-dina lawaqi, dan sungguh hari pembalasan pasti terjadi. Yas'alunaka ayyana yaumuddin, mereka bertanya, kapankah hari pembalasan itu? Yaumahum 'alan nari yuftanun. Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di dalam api neraka. Pada surat Al-Mutaffifin ayat 10, 11 dan 12, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin azim. Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Pada As-Saffat surat 20 dan 21, wa qalu ya wailana hadza yaumuddin, dan mereka berkata, alangkah celaka kami, kiranya inilah hari pembalasan itu. Hadza yaumul fasli alladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah hari keputusan yang dahulu kamu dustakan. Ayat-ayat ini yang berkaitan dengan Maliki Yaumiddin. Yang saya orientasikan adalah Maliki Yaumiddin, biar paham.
dari ta'awud kemarin, terus basmalah, Ar-Rahmanir-Rahim, ya. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, terus Ar-Rahmanir-Rahim. Sekarang nyampe Maliki Yaumiddin. Ini saya terangkan masalah maliknya ya. Ya paham. Maliki Yaumiddin menunjukkan adalah kalau raja adalah raja di raja yang maha kuasa, tidak ada tandingannya. Ini namanya Maliki. Kalau yang pendek, Maliki raja atau cuman memiliki. Kalau arti pertama adalah memiliki kekuasaan, memiliki pembalasan. Kalau Maliki Yaumiddin yang memiliki pembalasan, berarti yang sangat kuasa adalah Allahu Rabbi. Ya. Dan kekuasaan Allah di sini yang dinamakan waliullah. Hanya Allah ini menurunkan yang disebut barokah, yang disebut dan sebagainya, barokah ini dan sebagainya. Jadi Allah menurunkan kekuasaannya kepada semuanya makhluk tanpa terkecuali, tapi bukan dimiliki. Jadi menurunkan barokahnya, menurunkan hak kekuasaannya kepada semua makhluk, tapi cuma HGU. Ngerti HGU? Hak guna sementara. Hak pakai cuman. Bukan dimiliki. Saya berkuasa selamanya. Tapi kalau Allah berkuasa fid dunya wal akhirah, jadi tidak ada yang akan menandingi. Tapi kalau kekuasaan yang diturunkan kepada wali-wali Allah, ini cuman HGU, hak guna, hak pakai sementara. Contoh, ada insan, ini samanya ini kan insan, manusia. Nanti ada peringkat waliullah. Terus nanti ada peringkat lagi orang kaya, orang miskin, orang alim dan sebagainya. Dan disitulah Allah memberikan kekuasaannya kepada insan. Tetapi cuma sementara, bukan dimiliki. Saya orang pintar, saya orang kaya. Cuman memberi hak sementara kekuasaannya kepada manusia. Jadi asal dari Malik. Nah, sekarang saya pecahkan Malik. Ini memiliki. Sehingga mempunyai nama Malaikah. Ini kalau nahunya malaka yamlaku malkan. Kalau itu istilahi, kalau lugawinya malaikun. Kenapa di sini kok malaikatun? Mendapat tak bunda tak marfutoh. Karena dalam keterangan malaikat itu tidak laki dan juga tidak perempuan. Nah, di sini pemerintasian atau penjabaran dari malaikat dulu yang mempunyai hak milik yang diberi kekuasaan oleh Allah adalah dua, jujur ya, dan berbuat baik. Ini kekuasaan para malaikat. Tapi tidak selamanya juga. Karena masih mati juga besok. Diberi HGU, hak guna sementara, selama masih belum kiamat bahasa hukumnya, masih harus bekerja jujur dan baik. Ini kekuasaannya malaikat. Nah, kenapa? Di sini kok para malaikat dulu ya? Padahal
Yang paling sempurna adalah insan. Tugasnya insan. Kalau kita jabarkan semuanya, ini biar tambah jelas lagi. Tak susun dari al-insan. Malaikat. Malaikat. Iblis. Jin. Asyaitan. Ya. Ini semuanya oleh Allah diberi kekuasaan masing-masing dari maliknya. Terpaham? Jadi insan, kenapa kok sempurna? Karena dalam insan ini semuanya kekuasaannya, ini semuanya malaikat, iblis, jin dan setan ada di manusia, Makanya manusia sangat sempurna. Tergantung apakah mau menguasai malaikat atau iblis, jin dan setan. Tergantung manusianya sekarang yang mau berperilaku. HGU sementara yang adanya di dunia terserah. Karena Al-Qur'annya jelas menerangkan a'malus sholihat. Makanya pekerjaan apapun tanpa adanya kejujuran dan kebaikan, maka masuk kepada kedustaan tadi. Firman-firman yang sudah saya terangkan, yang saya baca. Apa jaminannya? Ya narun di sini. Antara dua pilihan, an-nar atau al-jannah, bahasa hukumnya. Apa milih neraka? Apa jannah? Padahal di sini diberikan kepada insan keputusannya nar dan jannah. Pada insan semua ini. Jadi nar ini insan yang akan memilih tempat, jannah juga insan yang akan memilih tempat. Tergantung dari manusianya tersebut ingin mengerjakan yang mana. Apakah malaikat, apakah iblis, apakah jin, apakah syaitan. Dan di sini sudah dijanjikan oleh Allah, khalidina fiha finnar. Iblis, jin, dan syaitan. Ini bahasa hukumnya. Yang berbuat baik dan jujur berarti malaikat. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, kan seperti itu. Yang sangat jelas bahwa nar dan jannah adalah manusia sendiri yang memilih antara keduanya. Kalau ingin memilih kebaikan dan kejujuran, ya sudah, Allah tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya. Ya surga jaminannya. Itu saja bahasanya. Kalau kita memilih iblis, jin, dan setan, ya sudah, narun. Gitu saja. Kenapa? Di sini malaikat, iblis, jin, dan setan ini adalah 4 ya. Kalau bagian yang belajar sifat ilmin kemarin mestinya agak paham. Malaikat, iblis, jin, dan setan. Karena ini semuanya terhimpun kepada insan. Apanya yang terhimpun? Wujudnya insan, tetapi akal pemikirannya ada yang berperilaku malaikat, ada yang berperilaku iblis, ada yang berperilaku jin, ada yang berperilaku setan. Cuman wujudnya saja adalah manusia. Ini bahasa semua ini. Karena terkumpul di sini, terhimpun kepada insan, makhluk yang sangat
sempurna yang disempurnakan oleh Allah. Kalau ingin paham kepada insan yang sebenarnya, ya cuman bahasa. Kalau itu kayaknya kayak malaikat kalau itu kan gitu. Oh itu kayak iblis. Oh itu kayak jin, kayak setan. Ya karena perilakunya yang akan diberikan nama kepada seseorang karena perilakunya sendiri sesuai dengan tugas-tugas kekuasaan malaikat, iblis, jin, dan setan. Selama insan ini hidup, marilah kita belajar bersama. Pilihlah di antara yang 4 ini supaya nyampe kepada tujuan yang diinginkan. Itu secara hukumnya ya. Jadi di makhlukotnya di sini. Ini makhlukot. Makanya kalau makhluk, semuanya makhluk itu diberi kekuasaan oleh Allah. Ya kuasanya masing-masing. Sebenarnya pada makhluk-makhluk semuanya itu terhimpun kepada insan yang akan muncul kepada akal pemikiran sehingga akan menjadi perilaku. Nah, perilaku ini yang harus kita betul-betul pikirkan. Ini malaikat, oh ini iblis, oh ini jin, ini setan, kan sudah tahu ini tugasnya masing-masing. Dan semuanya di sini adalah menyembah kepada Allah. Semuanya tanpa terkecuali. Juga iblis ingin menggoda insan menyembah, jin juga, setan juga. Nah, bagaimana di sini supaya betul-betul bersimpuh menyembah kepada Allah, berperilaku malaikat. Makanya dari ini naik ke sini, naik ke sini, naik ke sini, langsung ke insannya, baru akan menjadi insan yang sempurna, yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau paham kepada maliknya, ya alhamdulillah, kita itu tidak mudah. Oh pemikiran itu kerjanya iblis, mau jahat, mau kejam tidak mundur. Iblisnya tidak ada, adanya di manusia. Kan gitu. Oh jin, oh saya ingin berdusta. Salah juga, oh itu jin. Terus setan ingin memfitnah sesama temannya atau tetangganya, itu belum pekerjaannya setan. Berarti saya setan. Kan gitu. Oh saya berbuat baik, saya jujur, oh berarti saya sama dengan malaikat. Gitu saja, jangan dicari malaikat ya, biar tak kebingungan nanti. Jangan mencari malaikat sampai kemana-mana sampai Anda akan ketemu wujudnya. Karena malaikat di sini tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak nutup mana, tidak ada dia. Sehingga nanti akan menjelma, oh ini dan sebagainya, iblis, jin dan setan. Apakah makhluk ini semuanya tidak makan? Ya makan sama. Tapi tidak sama makanannya sama manusia. Kalau manusia karena membawa amanah yang sangat berat sekali. Amanahnya pada insan untuk menaklukkan malaikat, iblis, jin, dan setan. Ini hukum ya. Ini keterangan hukumnya seperti ini. Marilah kita belajar untuk berperilaku malaikat. Setelah baik, wah ini ada lagi nanti kembali kepada alhamdulillah yang kemarin. Gitu. Ya biar paham. Sementara harus dipahami masalah perilakunya dulu. Setelah ini ya harus alhamdulillah harus kosong, alhamdulillah kosong gitu. Yang penting ini dibahasain dulu masalah hukum-hukumnya. Berbuat baik ya bukan karena saya bisa berbuat baik, tanpa ampunan, pertolongan, petunjuk dan lindungan Allah saya tidak akan bisa berbuat baik. Tapi akal pemikiran, mari kita berusaha untuk mengetahui perilaku-perilaku tersebut yang terhimpun kepada manusia, kepada insan. Malaikat, iblis, jin dan setan ternyata adalah ada di perilaku manusia. Ini yang harus kita pelajari secara hukumnya supaya tidak menjadi murat marit. Ya.
Ini Maliki ya, sangat banyak sekali Maliki. Cuman Maliki Yaumiddin, hari pembalasan. Yang mudah-mudahan ini paham dengan apa yang saya terangkan, karena kita sama-sama belajar ya.